Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita perkenalan siapakah Polybius itu. Polybius adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tetapi oleh karena sesuatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Hal itu terbukti meskipun ia dipenjarakan. Selama di penjara, ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan susunan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia, antara lain ke Afrika. Tujuannya tidak lain adalah untuk melakukan penelitian. Dan ternyata, dari hasil-hasil penelitiannya, ia dapat menghasilkan teori ketatanegaraan yang mengagumkan, antara lain teori tentang perubahan bentuk-bentuk negara. Polybius ini adalah murid Aristoteles, dan ia menyatakan bahwa bentuk pemerintahan monarki, oligarki, dan demokrasi berlangsung silih berganti berupa siklus, berputar dan pada gilirannya akan kembali ke asal. Teorinya ini dikenal dengan nama siklus Polybius. Dengan teorinya yang disebut siklus teori, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu mengganti bentuk pemerintahan politeia dengan demokrasi. Menurut Polybius, bentuk suatu negara atau pemerintah yang satu adalah akibat daripada bentuk negara lain yang telah mendahulinya. Kemudian, bentuk negara yang terakhir akan menjadi sebab daripada bentuk negara selanjutnya, dan seterusnya. Sehingga bentuk-bentuk dari negara tersebut dapat terulang kembali. Bentuk-bentuk negara berubah-ubah untuk membentuk suatu lingkaran atau satu siklus yang disebut dengan siklus Polybius tersebut. Polybius berpendapat bahwa pemerintah suatu negara umumnya diawali dengan bentuk kerajaan atau monarki. Berikut ulasan lebih jelas mengenai siklus Polybius. Monarki. Bentuk monarki merupakan bentuk tertua yang didirikan atas kekuasaan rakyat yang menjadi satu kesatuan yang berhubungan dengan kecenderungan yang berdasarkan alam. Dalam monarki, kekuasaan negara dipegang secara tunggal oleh satu orang yang berkuasa, berbakat, dan memiliki sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain. Maka akan mendapatkan kepercayaan melaksanakan kekuasaannya. Demokrasi dapat dibangun dalam bentuk pemerintahan republik atau monarki, dalam bentuk federal atau terpusat, dalam sistem presidensial atau parlementer, dalam sistem kompetitif atau konsosiasional. Tirani. Pada saat monarki, penguasa negara adalah seorang raja. Semula melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum, tetapi lambat laun keturunan raja tidak melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingannya sendiri. Lalu, bentuk negara monarki berganti menjadi tirani. Bentuk negara ini haus untuk menguasai yang lain, sebab bentuk negara ini mengandalkan pemimpin yang memiliki karakter victory loving, haus akan kemenangan. Aristokrasi. Pemerintah tirani bersifat sewenang-wenang yang mengakibatkan munculnya beberapa orang yang bersatu yang mengadakan pemberontakan. Setelah kekuasaan beralih ke tangan mereka, lalu bentuk negara tirani berubah menjadi aristokrasi, yang dalam menjalankan pemerintahannya memperhatikan kepentingan rakyat. Oligarki, bentuk pemerintahan aristokrasi awalnya berjalan dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, keturunan dari mereka yang memegang kekuasaan tidak lagi melaksanakan pemerintahan secara adil, dan tidak lagi demi kepentingan umum. Lalu bentuk pemerintahan berubah menjadi oligarki. Dalam pemerintahan Indonesia, oligarki merupakan sistem politik di mana pihak yang memerintah terdiri atas sejumlah orang atau sekelompok orang, kelompok elit. Sekelompok elit tersebut dalam menjalankan pemerintahan selalu menggunakan segala cara agar rakyat dapat dikendalikan dan dikuasainya. Sistem ini disebut juga pemerintahan dari atas, yakni negara dijadikan alat untuk mencapai tujuan kelompok elit. Sehingga tujuan yang menyangkut kesejahteraan rakyat, keadilan, dan kemerdekaan perorangan biasanya tidak dapat atau sulit.
Lalu demokrasi. Karena sepanjang pemerintahan oligarki tidak dapat keadilan, maka rakyat memberontak, mengambil alih kekuasaan negara demi memperbaiki nasib mereka. Negara yang dijalankan oleh rakyat dengan tujuan kepentingan rakyat menyebabkan berubahnya bentuk negara oligarki menjadi demokrasi. Oklokrasi. Semua sistem pemerintahan demokrasi berjalan dengan baik, melaksanakan pemerintahan demi kepentingan umum dan menghargai perbedaan serta kebebasan. Namun, lambat laun kebebasan tidak lagi dihargai. Menurut mereka, kebebasan adalah hal yang biasa. Bahkan, mereka ingin bebas dari peraturan. Lalu, timbul kekacauan, korupsi merajalela, mereka bebas berbuat sesuka hati. Masing-masing individu ingin memerintah dan mengatur derajat demokrasi menjadi turun, lalu berubah menjadi oklokrasi. Dari keadaan yang serba kacau balau, di mana rakyat hidupnya di luar batas ketertiban dan kesusilaan, timbullah keinginan untuk memperbaiki nasibnya. Bersamaan dengan itu, akhirnya muncullah seorang yang kuat dan berani, yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintahan beralih ke tangan seorang tunggal lagi. Dengan demikian, timbullah kembali bentuk negara menjadi monarki. Hal ini berarti peredaran perubahan bentuk negara kembali mula lagi dari asal mulanya. Terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk itu, Polybius untuk pertama kalinya mengajukan pikirannya bahwa untuk mencegah keadaan itu harus didirikan bentuk pemerintahan baru di mana di dalamnya tergabung unsur-unsur yang lebih baik. Dan tujuannya untuk mencari bentuk pemerintahan yang paling ideal. Menurut Polybius, bentuk monarki itu selalu akan mengakibatkan timbulnya bentuk tirani. Tetapi dalam kenyataannya, mungkin juga bentuk monarki itu tidak mengakibatkan timbulnya tirani, melainkan sekaligus langsung berubah ke bentuk demokrasi. Tetapi bagaimanapun ajarannya itu tetap berharga dan bernilai tinggi.